Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Arifel Zaid dari kelas PAID dengan NIM 2012001221. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu metode dan teknik pembelajaran. Yang pertama adalah metode. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendapat lain juga dijelaskan bahwa metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Metode memiliki peran yang sangat strategis dalam mengajar. Metode berperan sebagai rambu-rambu atau bagaimana memproses pembelajaran sehingga dapat berjalan baik dan sistematis. Bahkan dapat diartikan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung tanpa suatu metode. Karena itu, setiap guru dituntut menguasai berbagai metode dalam rangka memproses pembelajaran efektif, efisien, menyenangkan, dan tercapai tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Metode pembelajaran dapat dalam implementasinya memiliki prosedur atau fase-fase tertentu. Secara garis besar, dalam satu proses interaksi belajar, metode pembelajaran dikelompokkan menjadi 4 fase, yaitu fase pendahuluan, fase pembahasan, fase penghasilan, dan fase penurunan. Yang pertama adalah fase pendahuluan. Fase pendahuluan dimaksudkan untuk menyusun dan mempersiapkan mental set yang menguntungkan, menyenangkan guna pembahasan materi pembelajaran. Dalam fase ini, fasilitator dapat melakukan kaji ulang atau mereview terhadap pembahasan sebelumnya dan menghubungkan dengan pembahasan berikutnya. Yang kedua adalah fase pembahasan. Dimaksud untuk melakukan kajian, pembahasan, dan penelahan terhadap materi pembelajaran. Dalam fase ini, peserta didik mulai dikonsentrasikan, memperhatikan kepada pokok dalam pembahasan. Dalam fase ini diperlukan dicari metode yang cocok dalam tujuan, sifat materi, latar belakang, serta didik dan guru. Selanjutnya adalah fase menghasilkan tahap penarikan kesimpulan berdasarkan dari seluruh hasil pembahasan yang berdasarkan pengalaman dan teori yang mendukungnya. Fase penurunan dimaksudkan untuk menentukan konsentrasi peserta didik serta secara berangsur-angsur. Ketengahan, perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran perlu secara bertahap diturunkan untuk memberi isyarat bahwa proses pembelajaran akan berakhir. Yang berikutnya adalah keterampilan atau teknik menjelaskan. Penjelasan perlu diberikan untuk membantu peserta didik mencapai atau mendalami pemahaman konsep, serta memahami generalisasi. Untuk tujuan itu, guru perlu memilih konsep dan definisi yang cocok, begitu pula dengan contoh dan yang bukan contoh. Penjelasan hendaknya dapat menunjukkan hubungan sebab akibat, kejadian yang diatur oleh sesuatu, prosedur atau proses, tujuan, suatu kegiatan, dan proses. Seringkali peserta didik belajar dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Sebuah demonstrasi dapat menentukan hubungan antara mengetahui sesuatu dengan dapat melakukan sesuatu. Di antaranya keterampilan belajar. Bertanya merupakan keterampilan utama dalam pembelajaran. Pertanyaan baik digunakan jika partisipasi peserta didik menjadi tinggi apabila pertanyaan diajukan. Terjadi campuran antar level kognitif tinggi dan rendah. Pemahaman, semangat meningkat, pemikiran peserta didik terangsang. Balikan dan penguatan terjadi, kemampuan berpikir kritis dengan semangat, serta kreativitas peserta didik didorong. Biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan berbagai metode berada dalam strategi yang bervariasi. Artinya, penerapan metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda,
tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Metode bukan merupakan tujuan, melainkan cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya. Untuk itu, tidak mungkin membicarakan metode tanpa mengetahui tujuan yang hendak dicapai. Jadi, keberhasilan tidaklah tujuan yang akan dicapai, bergantung pada penggunaan metode yang tepat. Hal tersebut mengingatkan kita bahwa sebenarnya tidak ada metode mengajar yang paling baik atau buruk. Yang ada adalah guru yang mencakup dengan tidak cakap dalam memilih dan mempergunakan metode dalam pembelajaran. Ada pula prinsip-prinsip metode pembelajaran. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam pembahasan ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode pembelajaran. Sebagai guide dalam memilih metode yang tepat, ada 5 prinsip umum dalam menentukan metode pembelajaran. Di antaranya, berorientasi pada tujuan pembelajaran, pada aktivitas peserta didik, pada individualitas, dan pada integritas. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan peserta didik mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini sangat penting, sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu metode pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu metode yang harus digunakan guru, akan tetapi ini hal yang sering dilupakan guru. Guru yang senang berceramah hampir setiap tujuan menggunakan metode ceramah. Seakan-akan dia berpikir bahwa segala jenis tujuan dapat dicapai dengan metode yang demikian. Hal ini tentu saja keliru. Apabila kita menginginkan peserta didik terampil menggunakan alat tertentu, katakanlah terampil menggunakan termometer sebagai alat pengukur suhu badan, tidak mungkin menggunakan metode ceramah saja. Aktivitas peserta didik belajar bukan sebatas aktivitas menghafal jumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat, yakni memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, metode pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi meliputi aktivitas yang bersifat psikis atau aktivis mental. Guru sering lupa dengan hal ini. Banyak guru yang terkecoh oleh sikap peserta didik yang pura-pura aktif, padahal sebenarnya tidak. Di samping itu, dalam bab 4 pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dikatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Dari uraian di atas dapat ditentukan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, kemampuan guru, kemampuan peserta didik, jumlah peserta didik, jenis materi, waktu, dan fasilitas yang ada. Tujuan pembelajaran merupakan kriteria terpenting di dalam menentukan metode pembelajar, karena metode merupakan cara menyajikan isi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran terdapat kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta didik di akhir pembelajaran. Untuk mengidentifikasi ada beberapa alternatif penggunaan metode dan teknik pembelajaran. Misal, langkah yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut adalah peserta didik diminta untuk mengamati bayi dan anak-anak. Peserta didik diminta membaca buku tentang perkembangan masa bayi dan anak-anak.
Ketiga, peserta didik diminta mendiskusikan hasil pengamatan dan hasil bacaannya. Lalu, peserta didik diminta membandingkan perkembangan masa bayi dan anak-anak. Waktu juga mempengaruhi guru di dalam menentukan metode. Misalnya, karena sesuatu hal maka waktu belajar peserta didik banyak digunakan kegiatan lain. Untuk itu, guru harus mencari alternatif metode dengan waktu singkat, mendapatkan materi yang banyak. Begitu juga dengan fasilitas. Fasilitas juga mempengaruhi penentuan metode. Misalnya, pengamatan atau praktikum. Karena alat dan bahan kurang dapat digantikan dengan demonstrasi. Dalam memilih metode, seorang guru harus memegang prinsip-prinsip, yaitu efektif dan efisien. Digunakan secara bervariasi, digunakan dengan memudahkan beberapa metode. Perlu diketahui juga bahwa di dalam memandang keunggulan dan kelemahan metode, perlu juga diberikan tentang prinsip-prinsip belajar, yaitu motivasi, keaktifan, umpan balik dan penguatan, serta kecepatan belajar. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa metode adalah alat atau cara untuk mencapai tujuan yang bersifat prosedural, yang terdiri dari fase pendahuluan, fase pembahasan, dan fase menghasilkan dan fase penurunan. Yang teknik pembelajaran merupakan pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi untuk mencapai tujuan bersifat implementatif. Istilah lain dari pembelajaran adalah keterampilan pembelajaran. Keterampilan merupakan perilaku pembelajaran yang paling spesifik. Keterampilan meliputi keterampilan atau teknik menjelaskan, demonstrasi, bertanya, dan mas. Biasanya, metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan beberapa metode dalam strategi yang bervariasi. Artinya, penerapan metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda, tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Klasifikasi metode pembelajaran. Strategi pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab, demonstrasi, latihan, dan drill. Strategi pembelajaran tidak langsung seperti inquiry, studi kasus, pemecahan masalah, stafet, dan peta konsep. Metode pembelajaran interaktif melalui diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau proyek, dan kerja berpasangan. Selanjutnya, pembelajaran mandiri melalui pekerjaan rumah, karya tulis, proyek penelitian, belajar berbasis komputer, dan e-learning. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran antara lain yaitu tujuan pembelajaran, kemampuan guru, kemampuan peserta didik, jumlah peserta didik, jenis materi, waktu, fasilitas, dan yang ada. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip penggunaan metode antara efisien, efektif, dan efisien. Digunakan secara bervariasi, digunakan dengan memadukan beberapa metode. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.